Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis karya tulis ilmiah pada bab 1. Sebelumnya, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggraini dengan NIM 2005510098 dari Prodi A1 Manajemen, dosen pengampu Ibu Mardiana Kusumastuti Setianingrum SSM HUM. Judul skripsi yang saya analisis adalah analisis pengaruh harga, kualitas produk, promosi, dan kelompok acuan terhadap pengambilan keputusan pembelian handphone Android pada mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Analisis judul yang pertama, identitas penulis, yaitu Wida Anggun Sulistia, identitas kampus Universitas Diponegoro Semarang, tahun penelitian 2014, jenis penelitian skripsi. Analisis judul. Dalam penulisan judul sudah baik karena menggunakan huruf kapital, penggunaan diksi juga sudah tepat sehingga pembaca mengetahui maksud karya ilmiah tersebut, yaitu penulis meneliti analisis tentang pengaruh harga, kualitas produk, promosi, dan kelompok acuan dalam keputusan membeli handphone Android. Penggunaan tanda baca koma sudah tepat untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian kalimat. Terdapat kata bahasa asing dan merek dagang, yaitu handphone Android, yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Pembenarannya yaitu analisis pengaruh harga, kualitas produk, promosi, dan kelompok acuan terhadap pengambilan keputusan pembelian handphone Android. Pada poin 1.1, analisis latar belakang. Dalam penyusunan latar belakang pada skripsi ini sudah cukup baik. Latar belakang ini sudah mencakup beberapa hal yang memang seharusnya dikemukakan. Penulisan kalimat sudah tepat karena huruf awal menggunakan huruf kapital. Paragraf awal yang diawali dengan definisi pemasaran sudah mencakup umum dan dasar karya ilmiah tersebut. Dalam setiap definisi sudah diberi sumber atau pendapat ahlinya. Pada paragraf ke-10, pada kata handphone dan sistem merupakan bahasa asing yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Dan paragraf ke-11 juga terdapat kata bahasa asing, yaitu software dan mobile operation system yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Ada lagi yaitu kamera. Lanjutan analisis latar belakang. Pada paragraf ke-12 terdapat kata bahasa asing, yaitu smartphone dan market share yang juga harus menggunakan huruf miring. Pada paragraf ke-13 terdapat kata merek dagang seperti Android, BlackBerry, iPhone, Symbian, Windows merupakan bahasa asing yang harus menggunakan huruf miring. Disajikan tabel jenis Android yang menjelaskan keterangannya. Penggunaan tanda baca yang sudah tepat sesuai dengan fungsinya seperti tanda baca titik sebagai pengakhir kalimat, tanda baca koma yang digunakan sebagai suatu pemerinci atau penyebutan bilangan, tanda baca kurung sebagai pengampit keterangan. Pada poin 1.2, analisis rumusan masalah. Dalam penulisan rumusan masalah pada skripsi ini sudah cukup jelas dan rinci. Hanya saja memiliki kesalahan dalam penulisan kata bahasa asing dan merek dagang pada kata handphone Android yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Berikut rumusan masalah pada skripsi. Melihat fenomena ini, maka para konsumen perlu mengkaji dan memahami apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh dirinya. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android? Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan dalam membeli produk handphone Android? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android? Serta yang keempat, bagaimana pengaruh kelompok acuan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android? Kesalahannya pada kata handphone Android. Lanjutan analisis rumusan masalah. Penggunaan tanda baca sudah tepat sesuai fungsinya, seperti adanya tanda baca dalam poin rumusan masalah sebagai dasar pengembangan karya ilmiah. Penulisan tanda baca
tanya sudah tepat, yaitu tidak ada renggang atau spasi di akhir kalimat setelah adanya tanda tanya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan EYD. Poin ke 1.3, analisis tujuan dan kegunaan penelitian. Dalam penulisan tujuan penelitian pada skripsi ini sudah mencakup baik dan diperinci dua bagian agar semakin jelas. Karena dalam tujuan penelitian memang harus dirumuskan berdasarkan topik atau masalah yang dibahas. Tujuannya untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Hanya saja memiliki kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata bahasa asing dan merek dagang yang seharusnya menggunakan huruf miring. Lanjutan analisis tujuan penelitian yaitu kesalahan dalam penulisan tujuan penelitian. Dapat kita lihat kesalahannya yaitu pada kata handphone Android. Seharusnya dalam penulisan kata bahasa asing harus menggunakan huruf miring. Pembenarannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama, pengaruh kualitas produk terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android. Yang kedua, pengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli handphone Android. Yang ketiga, pengaruh promosi terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android. Dan yang keempat, pengaruh kelompok acuan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android. Pada poin 1.3.2, analisis kegunaan penelitian. Berikut kesalahan dalam penulisan kegunaan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan semua manfaat bagi pihak terkait, yaitu yang pertama, bagi kelompok acuan. Penelitian diharapkan dapat memberi masukan positif dari kualitas produk dan harga handphone Android kepada individu yang terlibat dalam kelompok tersebut. Kelompok acuan ini lebih membujuk antara sesama dan menjelaskan kelebihan dan keunggulan produk Android tersebut. Dan yang kedua, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah pengembangan keputusan konsumen dalam membeli produk handphone Android. Dapat kita lihat kesalahannya adalah pada kata handphone Android. Lanjutannya, seharusnya penulisan kata bahasa asing harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan huruf miring. Pada poin 1.4, analisis sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan dalam skripsi ini sudah benar dan cukup rinci karena sudah dijelaskan dengan detail. Sistematika penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut. Untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ke dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian. Yang bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teorik, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori berguna sebagai dasar pemikiran pembahasan masalah yang diteliti, sedangkan kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas maksud dan penelitian dan membantu dalam berpikir secara sistematis. Hipotesis memberikan gambaran tentang jawaban sementara dari masalah yang diteliti, dan penelitian terdahulu berguna sebagai acuan penelitian yang dilakukan. Pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini berisi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini serta definisi operasional dari masing-masing variabel, populasi, dan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam proses pengelolaan data. Pada bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis, kemudian dianalisis dengan teknik analisis yang ditetapkan, dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang hasil analisis tersebut. Dan yang terakhir, bab kelima yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang saran yang diberikan berkaitan dengan hasil
penelitian. Referensi atau sumber yang saya dapatkan yaitu sebagai berikut. Sebagai syarat pengumpulan tugas ujian tengah semester, saya mencantumkan lampiran, kartu ujian, dan KTM. Cukup sekian video ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.